Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan mengulas kembali pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk bab 1 dan bab 2 untuk mempersiapkan ATS 1, Asesmen Tengah Semester 1. Jadi kita mau belajar apa yang sudah kita pelajari di kelas. Baik, selanjutnya kita ke bab 1, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Al-Quran itu apa ya teman-teman? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi kitabnya kita, umat Islam, adalah kitab suci Al-Quran, yang di dalamnya berisi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani juga. Kita percaya bahwa dalam Al-Quran banyak sekali tuntunan untuk kita semua, ya, bahwasanya membaca Al-Quran juga dapat mendapat pahala. Ayo, siapa teman-teman di sini yang sudah pintar membaca Al-Quran? Ya, baik, masih tilawati ya. Nah, tilawati itu juga diambil dari Al-Quran, teman-teman. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang wajib kita pelajari supaya kita nanti bisa membacanya dan juga bisa mengerti artinya sebagai pedoman hidup kita di dunia. Kemudian Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita selain dari hadis. Jadi ada dua ya, Al-Quran dan Al-Hadis untuk sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Kemudian membaca Al-Quran itu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika teman-teman membaca tilawati, itu akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus semangat belajar tilawatinya ya. Kemudian yang kedua adalah aku tahu huruf hijaiyah. Nah, Al-Quran itu ditulis dengan huruf apa teman-teman? Huruf hijaiyah. Nah, mari kita baca huruf hijaiyah bersama-sama. Coba. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya, itulah teman-teman huruf-huruf yang digunakan untuk menulis huruf di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditulis dengan menggunakan huruf apa teman-teman? Huruf hijaiyah. Baik. Lanjutkan ya. Aku tahu harokat. Harokat itu apa ya? Harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah. Harokat untuk membunyikan huruf hijaiyah. Jadi tanpa harokat itu huruf hijaiyah itu belum bisa dibaca. Dengan adanya harokat ini huruf hijaiyah menjadi bisa dibaca ya. Yang pertama adalah tanda fathah namanya.
bunyinya A. Yang kedua, coret di bawah, ini namanya kasroh, bunyinya I. Kemudian yang ketiga, ini seperti koma di atas, ini namanya dhammah. Dhammah ini bunyinya U. Kemudian coret 2 di atas, namanya fathatain, bunyinya An. Coret 2 di bawah, namanya kasrotain, ini bunyinya In. Kemudian seperti dhammah terbalik berpasangan di atas, ini adalah namanya dhammatain, bunyinya Un. Kemudian yang ketujuh, tanda seperti angka 3 tetapi dia menghadap ke atas, ini namanya tasdid. Nah, tasdid ini membacanya ditekan ya. Maksudnya huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf yang berbaris ini. Kemudian dibaca sesuai barisnya. Artinya ditekan ya ke huruf yang ada tanda tasdidnya. Kemudian nomor 8 ini adalah namanya sukun. Sukun ini dibaca mati ya. Huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini yang ada tanda sukunnya. Kemudian tidak dibaca ya, atau mati. Hurufnya sudah mati. Kemudian selanjutnya adalah aku hafal surat Al-Fatihah. Baik, siapa teman-teman di sini yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Alhamdulillah, semoga surat Al-Fatihah ini selalu dihafalkan oleh teman-teman ya. Nah, karena surat Al-Fatihah kita selalu pakai setiap hari di dalam sholat ya. Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Baik, kita baca sama-sama ya surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini ya surat Al-Fatihah yang berjumlah. Baik, selanjutnya kita mengulas kembali bab 2 yaitu mengenal rukun iman. Baik, selanjutnya kita mengulas kembali bab 2 yaitu mengenal rukun iman. Nah, kemudian ini adalah pengertian rukun iman. Iman artinya percaya ya. Iman percaya, iman percaya, iman percaya. Dihafalkan ya. Kemudian rukun iman ini berjumlah 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dihafalkan rukun imannya ya. Kemudian beriman kepada Allah. Nah, rukun iman yang pertama ini adalah iman kepada Allah.
Masya Allah, pinter. Allah adalah pencipta alam semesta. Allah adalah Tuhan kita yang kita sembah setiap hari, itu adalah Allah Tuhan kita. Kita harus yakin Allah itu ada dengan melihat segala ciptaannya. Coba sebutkan ciptaan Allah apa saja. Ada langit, ada bumi, ada matahari, laut, dan sebagainya. Banyak sekali ciptaan Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada Rasul. Nah, beriman kepada Rasul ini adalah rukun iman yang keempat, ya, iman kepada Rasul. Kemudian Rasul sendiri artinya apa, Ustazah? Rasul artinya utusan, ya. Dihafalkan ya. Rasul utusan, Rasul utusan, Rasul utusan. Dihafalkan ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mencintai Rasul dengan mencontoh perilakunya. Perilaku Nabi Muhammad itu yang baik kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian bersedekah ini adalah contoh dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh. Jadi bersedekah sendiri itu adalah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selanjutnya, aku cinta Allah dan Rasulnya. Ya harus ya, kita semua harus mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian Rasul juga, Rasul sudah membantu kita di dalam perilaku sehari-hari. Kita harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW agar hidup kita sesuai dengan pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian manusia mempunyai anggota badan yang sempurna, ini adalah ciptaan Allah. Semua itu pemberian Allah. Allah mencintai kita semua, kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dengan merawat ciptaannya. Kemudian mencintai Rasul dengan mencontoh perilakunya. Ya, itu saja teman-teman untuk belajar kali ini. Diingat-ingat ya yang sudah belajar bersama. Akhirnya semangat belajar teman-teman. Semoga ATS 1 nanti kalian sukses. Semoga sukses semua dengan hasil yang terbaik. Semua pintar, semua bisa, semua harus belajar. Demikian dari Ustazah. Selamat belajar, selamat berlibur hari Minggu ini ya, belajar di rumah. Untuk besok kita untuk tes PAI bersama-sama. Demikian dari Ustazah. Jika ada salah, Ustazah minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.